Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Aji. Oke ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas persiapan PTS 1 untuk mata pelajaran fisika. Oke ya, jadi sebenarnya kan ada IPA, fisika dan biologi. Tapi kali ini Pak Aji akan membahas fisikanya. Oke, langsung saja. Soal yang pertama yaitu adalah macam-macam besaran pokok yang benar adalah. Oke, jadi kalian harus ingat besaran pokok itu apa saja sih? Besaran pokok ada 7. Oke ya, besaran pokok ada 7 yaitu apa saja? Jiwa SMP ini nggak boleh lupa ya. Besaran pokok ada 7, jiwa SMP ini nggak boleh lupa. Nah, ini adalah besaran pokok jiwa SMP, jiwa SMP. Nah, apa aja itu jiwa SMP, Pak Haji? J adalah jumlah zat, kemudian I adalah intensitas cahaya, kemudian W adalah waktu, kemudian A adalah arus listrik ya. Ini lebih tepatnya adalah kuat arus listrik. S adalah suhu, M adalah massa, dan P adalah panjang. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan di sini antara lain. Oke, jadi ada besaran yang aslinya sama tapi penamaannya berbeda di tempat yang berbeda. Contohnya apa, Pak? Contoh panjang, tinggi itu sebenarnya adalah panjang. Gimana sih, Pak, maksudnya? Maksudnya seperti ini. Oke, contoh mengukur tinggi badan. Oke ya, mengukur tinggi badan. Sebenarnya yang diukur adalah panjangnya tubuh. Oke, jadi tinggi badan dari kaki sampai kepala itu adalah panjangnya tubuh. Nah, makanya tinggi dan panjang itu sebenarnya sama. Nah, mengukur lebar. Cara mengukur lebar sama mengukur panjang apa bedanya? Enggak ada. Jadi panjang, lebar, tinggi itu adalah sama. Kemudian apalagi Pak? Jari-jari. Oke, jari-jari itu juga sama. Kenapa? Karena mengukur jari-jari itu sama aja mengukur panjang. Gimana kalian kalau mengukur jari-jari? Misalkan ada sebuah lingkaran. Kalian ukur jari-jarinya, berarti kan dari sini ke sini. Diukur set. Nah, ini kan juga panjang juga. Seperti itu ya. Oke, jadi perlu dicatat panjang itu punya kembaran ya. Jadi istilahnya punya kembaran panjang dengan siapa saja tadi? Panjang yaitu dengan lebar, dengan tinggi, kayak kemudian dengan tebal. Tebal itu juga panjang juga. Kemudian apalagi Pak? Sama dengan ada lagi jari, ada lagi diameter. Kemudian ada lagi keliling. Jadi keliling itu yang diukur juga panjang. Oke, jadi soal nomor 1 bisa kita pilih. Yang pertama, A suhu, massa, kecepatan. Oke, jadi kecepatan itu bukan besaran pokok. Kemudian intensitas cahaya, suhu, waktu, dan keliling. Intensitas cahaya iya, suhu iya, waktu, dan keliling. Keliling itu juga sama. Kenapa? Karena keliling adalah panjang. Oke, jadi boleh kita jawab dengan B. Oke, Pak, apakah yang CD itu salah? Kita cek. Salahnya di mana? Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan daya listrik. Ini harusnya arus listrik. Jadi beda ya. Nah, Pak, bukannya lebar tinggi jari-jari sama? Iya, tapi luas itu bukan besaran pokok. Jadi jawabannya memang yang B. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti langsung WhatsApp Pak Aji ya, atau pokoknya hubungin Pak Aji aja. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya adalah yang nomor 2. Besaran yang dimensinya sama adalah. Cara melihat dimensi sama ya boleh kita lihat dengan satuan. Oke ya. Yang A misalkan nomor 2 yang A. Yang A itu misalkan ini Pak Haji menyesuaikan cara pikirnya kalian ya. Oke, jadi misalnya ini, besaran yang dimensinya sama. A kecepatan. Kecepatan sudah dipelajari. Meter per second.
Kemudian percepatan meter per second kuadrat. Oh, ini kok ada kuadratnya, Pak? Berarti sudah pasti bukan. Perlambatan itu juga sama meter per second kuadrat. Oke, sekarang yang B dicek. Suhu satuannya adalah Kelvin. Kalor satuannya adalah Joule. Oh, udah beda. Ya udah berarti bukan jawabannya. Kayak gitu ya. Kemudian yang C. Jumlah zat satuannya mol. Jumlah partikel tidak ada satuannya. Massa jenis kilogram per meter kubik. Sudah pasti bukan. Nah, ya udah. Berarti jawabannya adalah yang D. Oh, kita cocokkan satuannya apa sih, Pak? Memang yang D. Oke, yang D adalah satuannya keliling meter, diameter meter, jari-jari meter. Oke, berarti memang benar yang D. Oke, lanjut ya soal berikutnya. Jadi kalau misalkan terlalu cepat tinggal di back ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Kecepatan merupakan turunan dari. Ya, kita lihat aja satuannya kecepatan itu apa. Satuannya kecepatan adalah meter per second. Nah, ya udah, ini turunannya dari apa? Meter satuannya panjang dan second adalah waktu. Berarti panjang dan waktu seperti itu. Lanjut nomor 4. Gaya merupakan turunan dari. Nah, kalau gaya kalian taunya pasti satuannya Newton. Oke ya, gaya itu satuannya Newton. Newton nggak ada, berarti kita pakai dimensi. Dimensinya gaya masih ingat nggak? Nah, jadi dimensinya gaya adalah M, L, T pangkat min 2. Jadi, ini adalah turunan dari M, massa. Kemudian L, panjang. Kemudian T apa? Waktu. Oke, jadi seperti itu ya. Lanjut. Kemudian yang nomor 5 yaitu kita disuruh mencari besaran dan satuan turunan. Massa itu pokok, waktu pokok. Berarti ini udah pasti bukan. Tekanan gaya turunan kan nggak ada di tadi ya. Yang jiwa SMP kan nggak ada tekanan dan gaya turunan. Tapi Kelvin itu kan satuannya suhu. Berarti bukan. Ini salahnya di sini. Kalau ini tadi salahnya di mana? Pak, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Makanya salah gitu ya. Kemudian yang C, daya itu turunan kuat arus? Bukan. Oke, berarti jawabannya adalah yang D, yaitu luas turunan, volume turunan, meter kuadrat turunan, dan watt juga turunan. Oke, next lanjut. Bapak hapus ya. Oke. Langsung saja soal nomor 1. Hasil pengukurannya adalah dari 1 sampai 6, lebihnya 3. Ya udah langsung saja. Berarti ini panjangnya atau L-nya boleh langsung aja ditulis panjang sama dengan 6, lebihnya dilihat 1, 2, 3 berarti 6,3 senti. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Yang nomor 2. Dimulainya dari 2,1. Ini kan 2,1 nih. Nah, kemudian ini sampai 6,1. Oke ya udah. Caranya gimana, Pak? Kalau gitu, yang akhir dikurang awal. Jadi mencari panjang itu ujung akhir dikurang ujung awal. Kalau ini tadi kenapa Pak langsung ya 6,3 awalnya 0, 6,3 dikurang 0 ya tetap 6,3. Kalau yang ini berarti akhirnya 6,1, awalnya 2,1 dikurang 6,1 min 2,1 hasilnya adalah 4 cm. Oke ya, next lanjut. Nah, ini lagi nih. Oke, lagi ini panjangnya ya. Panjang akhirnya adalah 16,7
Kemudian awalnya adalah 12,2. Oke, berarti ini ada 4,5 cm. Oke, itu adalah cara mengukur penggaris. Sekarang kita masuk ke jangka sorong. Oke, jadi nomor 4 ini adalah soal jangka sorong yang Bapak bahas di kelas atau di Zoom itu sedikit unik ya. Nah, karena antara 5 sampai 6 itu enggak ada 10 garis. Biasanya kan ada 10 garis kayak di atasnya nih. Nah, ini tapi cuman ada 5 garis. Seperti itu ya. Oke, berarti nilainya ini bukan 5,1 lagi, tapi ini adalah 5,2. Yang di sini berarti 5,4. Di sini 5,6. Di sini 5,8. Di sini 6. Jadi nilainya Pak, berarti 5,1-nya di mana? Ini, di sini nggak kelihatan. Kalau tidak ditunjukkan. Ini 5,1, ini 5,3. Jadi kan ada garis lagi set 5,1, ini 5,2, 5,3, 5,4 dan seterusnya ya. Cuman yang digambar di sini adalah selisihnya adalah 2 mili, 2 mili. Jadi ini 5,2, 5,4, 5,6, 5,8. Oke. Skala utamanya berapa Pak Haji kalau gitu? Skala utamanya sebelum angka 0. Nah, ini kan angka 0. Sebelumnya di sini 5,2. Berarti skala utamanya adalah 5,2 cm. Oke ya. Kemudian skala noniusnya berapa? Seperti itu ya. Skala noniusnya berapa? Dilihat skala noniusnya adalah berapa ini? Di angka 5 yang lurus. Jadi skala nonius itu cara mudahnya adalah garis di nonius yang lurus dengan utama ada di garis 5. Oke ya, tapi harus dihitung dulu ini. Dikalikan dengan ketelitian. Ketelitiannya berapa ini? Ketelitiannya adalah karena di sini adalah 2 milimeter ya, berarti ngalikannya adalah 5 dikali 0,02. Jadinya berapa? 5 ini adalah garis SN yang lurus SU. Nah, ini 0,2 adalah ketelitian. Kalau jangka sorong biasanya kan 0,01 cm. Cuman karena ini nggak sampai 1 mili, jadinya menjadi 0,02 ya. 0,02 mili. Tuh, artinya itu gini. Skala nonius itu artinya apa sih Pak? Skala nonius itu artinya adalah memperinci sekian. Atau garis paling kecil di skala utama. Garis paling kecil di skala utama kan 2 mili. Dirinci dibagi 10 berarti kan 2 mili dibagi 10 0,02 cm. Sehingga ini adalah 0,1 cm. Maka dijumlahkan 0,1 cm. Totalnya berapa jadinya? Totalnya 5,3 cm. Oke ya. Lanjut. Oke, berikutnya adalah soal nomor 5. Oke ya, skala utamanya gampang kalau ini. Soalnya seperti biasanya ya. Sebelum 0 adalah 10, ya udah berarti ini 10 cm. Skala nonius yang lurus adalah yang ini. 2, berarti ya 0, berapa? 0,2 cm. Jadi jawabannya adalah 10,02 cm. Yang ini skala utama. Nolnya ini ya. Berarti garisnya kan ini. Berapa itu? 11 apa 10,1? Kalau pakai satuan senti ya 10,1 cm. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk skala noniusnya yang lurus ini adalah angka 5. Nah, ya berarti 0,05 cm. Jumlahin 10,15 cm. Oke. Oke, selanjutnya
Oke, sekarang ini masih jangka sorong ya. Nah, yang nomor 7 ini tadi, skala utama sebenarnya gini, ini kan, uniknya adalah yang lurus ada 2, ada di angka 0 dan angka 10. Jadi caranya bagaimana, Pak? Caranya seperti ini kan yang lurus pertama itu ada di 0, 4,1 ya, ya udah berarti itu. Jadi, maksudnya gini, ada 2 cara ini, jadi SU. Nah, SU sama dengan kalau kita memilih 4,1, oke, kalau kita milih 4, jadi kan ini tepat di 0 loh, sebelumnya 0 berapa, Pak? Berarti kan 4. Ya udah kita pakai 4 sentimeter, kemudian SN-nya pakai yang mana? Yang 10, berarti 0,10 senti. Jadi totalnya adalah 4,1 senti. Bapak ulangin. Angka 1 ini kan tepat di 0. Nah, sedangkan sebelumnya 0 adalah 4, berarti dipakai 4. Terus yang lurus yang mana, Pak? Yang 0 apa 10? Kita pakai yang 10. Seperti itu saja. Atau dilangsung 4,1 juga boleh. Lanjut, kemudian ini micrometer screw, skala utamanya adalah 4. Nah, 4 mili ya. Kemudian yang lurus dengan ini adalah 30, berarti SN-nya adalah 0,30. Jumlahkan, maka menjadi 4,30 milimeter. Oke, lanjut lagi. Oke, berikutnya adalah masih micrometer screw. Sekarang SU-nya adalah 6. Ya, 6 milimeter. Dan SN-nya berapa, Pak? 40. Di sini 41 atau 39 ya, Pak? Ya, 39. Kenapa? Urutannya ini dilihat 35, 40. Berarti ini 35, 36, 37, 38, 39. 0,39 mili. Jadinya adalah 6,39 milimeter. Lanjut nomor 10, SU-nya. Nah, kalau ini beda karena ada lebih garis di bawah. Jadi bacanya kan ini 0 mili, setengah mili, 1 mili, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Berarti ini adalah 4,5. Nah, yang lurus berapa, Pak, di sini? 45 atau 44? Nah, di sini kan 0. Kan nggak mungkin ini 0 langsung 45. Jadi, prinsipnya itu ini adalah muter angkanya. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 39, 40, 44, 45. Berarti di sini 46. Jadi SN sama dengan 0,46 mili. Ditambahkan menjadi 4,96 milimeter. Jadi ini urut 45, 46, 47, 48, 49, 0 lagi. Balik lagi kemudian 1 dibaliknya 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah ini masih micrometer screw lagi ya. SU. Nah, sama dengan 6,5. Kemudian SN ini berarti antara 30, 34, di sininya adalah 34, 0,34 cm. Dijumlahkan 6,84. Sorry, ini mili ya, maaf. SU adalah 6,5 mili. Kemudian yang SN adalah 0,34 mili. Oke, ditambahkan 6,84 mili. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini adalah soal neraca OHOS 3 lengan. Gampang ya, kalau yang ini ya tinggal dijumlahkan aja. 200 tambah 40 tambah 8. Jadinya 248 gram. Seperti itu. Nah, ini adalah dimulai dari yang satuannya paling besar. Pak, kalau 300-nya terletak di bawah ya nggak masalah. Tetap 300 ditambah seperti itu aja. Jadi kalau yang ini adalah 300 ditambah 40 ditambah 8. Jadinya 348 gram. Oke ya, lanjut.
Oke, nomor 14 terlebih dahulu. Sama ini tadi caranya adalah 200 ditambah 20 ditambah 1. Pak, kalau seandainya ini ada di 15 gini gimana, Pak? Ya berarti 1,5 gitu ya. Jadi karena ini tepat di 1 ya 221. Nah, sekarang ini adalah stopwatch. Berapakah pengukurannya? Ya, ini kan 0, 1, 2 langsung 15. Oh, enggak mungkin. Berarti ini 0 sampai 15 itu dibagi 3, berarti 5. Jadi ini 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berarti di sini 50. Jadi cara bacanya adalah 50 menit. Kemudian ini berapa, Pak, detiknya? Nah, 35 ke sini. Oh, 38. Berarti 38 detik. Jadi yang kecil ini menit, yang besar ini detik. Seperti itu. Oke, next. Oke, sudah sampai di nomor terakhir. Nah, nolnya ada di sini. Kemudian ada lebih, ini sekitar 18 detik ya. Pak, ini kan bisa 0, bisa 30. Yang mana? Oke, stopwatch ini maksimalnya adalah 30 menit. Kok tahu, Pak? Nah, dari sini garis ini kan 0, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, berarti ini 30 menit. Nah, kalau misalkan ini dimasukkannya 30, kok lebih 18, berarti kan nggak mungkin. Stopwatch tadi maksimal 30 menit. Nah, kok ada lebihnya 18 detik, jadi kan nggak mungkin, berarti ini masukannya adalah 0. Kapan, Pak, dimasukkan 30 menit? Ya berarti garisnya ini harus di 0. Jadi kalau garis ini 0, 0 itu antara dia itu masih belum berjalan 0 menit, 0 detik, atau sudah 30 menit pas. Tapi kalau seperti ini ya ini 0 menit, 18 detik. Oke, sekian untuk persiapan PTS 1. Terima kasih sudah menonton. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.